We're live, welcome. Live, Hai. welcome. Live. Selamat malam dari Jakarta. Selamat siang dari Jerman. Welcome to episode berapa nih? Kedua ya? Dua dari 2000. Dua dari 2000 episode. Amin. Bisa. Amin. Masih 1980 tahun lagi lah ya. Amin. Lama banget. Ya kalau satu episode setahun kan. Seminggu satu. Yoi, seminggu satu dong. Jam berapa sih? Di sana tuh beda berapa jam sih? Ini kan gue mau jam 9 nih. Di sini mau jam 4. 3:48. Beda 5 jam berarti. Oh, gue kira lu GMT plus gue kira gue kan GMT plus 7 ya. Lu berarti GMT plus 2 ya? Plus 2 GMT plus 2 Good morning time plus Good morning time. GM. Terus ngapain lu lagi sibuk apa minggu ini nih? Kerjaan minggu ini. Hey nih gue sibuk kerjaan doang, belum nulis lagi. Gue baca lagi sih. Nah, baca inspirasi. Boleh dong. Kita mulai dari bacaan, bro. Kita tiap minggu bahas bacaan aja kali ya. Ayo, bacaan lu apa sekarang? Gue sekarang lagi ngulangin lagi si Sovereign Individual. Oke. Gue belum baca tuh. Wah, lo harus baca sih, Cil. Tapi tergantung fase kayaknya. Dulu gue pernah nyoba baca kan, kayak biasa aja, kayak setengah nggak habis gue. Terus karena ya sering dengerin kita ngomong kayak gitu-gitu di community lain-lain, kayak lo baru ngeh ternyata artinya tuh seperti apa. Tebel nggak? Kayak gitu. Gue sih baca di Kindle 800-an ya. Kayaknya kalau aslinya anjir, banyak gitu cuy, 800-an, 800 halaman. Banyak. Tapi kayaknya itu karena jadi kecil kan. Ya, setengahnya lah mungkin 400 ya. Kayaknya 800 nggak mungkin segede gitu. Sovereign Individual ya. Bagus banget. Itu nggak lebay berarti. Iya, nggak lebay. Itu ini ya, itu kayak intinya adalah lu harus jadi manusia individu yang bebas gitu ya. Gue belum habis kan, kayaknya seperti itu. Cuman yang bagusnya itu dia ngomongin dari zaman dulu kan. Jadi dia ngomongin kayak di zaman Roma kenapa ada perubahan, terus di Europe ada Dark Ages, tiba-tiba agama itu Katolik naik lagi, terus turun lagi, ada perang dunia. Jadi kayak berubah-berubah gitu. Kita harus ngikutin zaman aja sebenarnya. Gitu. Mirip. Gue lagi baca satu yang mirip kayak gitu juga. Itu juga banyak sih. Si Bertrand Russell. Jadi dia nulis tentang philosophers dari awal, dari sebelum di Greek, dari sebelum pre-Socrates sampai modern philosopher, tapi disambungin terus. Jadi dari dulu sampai baru, tapi disambungin. Jadi dikit-dikit. Jadi nggak terlalu kayak bacanya dalam banget, dikit-dikit tapi diceritain dulu dari sini. Nyambung ke sini. Jadi dia bilang filosofi orang pada saat itu pasti nyambung dengan filosofi sebelumnya dan filosofi ke depannya gitu. Jadi lumayan bagus sih, bukunya bagus sih, dan dia nulisnya gampang. Itu kayak apa namanya? Kayak di Kindle lagi murah banget cuy, kayak $3 apa? Kayak apa namanya? Bertrand Russell. Bentar. Pause dulu dong. Santai lah. Penonton lo pada nungguin nih jadinya. Biarin lah, ya nggak sih? Guys, jangan lupa beli Kindle ya kan. Pakai link yang di bawah ini ya, Welles.1. A History of Western Philosophy.
History of Western Philosophy. Lu nggak ada ini, nggak ada PDF-nya dari buku gue lagi. Tokopedia. Gue juga lagi baca beberapa buku kan langsung kan. Bentar. Boleh dong, Cil, kalau ada PDF-nya lo kirim ke gue dong, jadi gue nggak usah beli lagi kan. Anjir, PDF. Itu di Kindle di Kindle murah kok cuy. Nggak ada PDF-nya. Nggak, maksud gue lagi biar ada compostability, jadi udah dibikin, gue tinggal pakai lagi kan. Iya. tapi nggak ada sih, nggak ada ininya. Itu gue lagi baca itu. Terus lu apa lagi? Lu lagi baca apa lagi? Itu sama gue dari berapa minggu udah nyobain nyelesain ini Where's My Flying Car. Pernah denger gak lu? Oh iya pernah denger. Gue belum baca juga. Gue sering denger dari Balaji, sering ngomongin itu kan, sama banyak orang sering ngomongin. Tapi agak ribet sih. Jadi gue kayak bolak-balik lagi karena banyak kayak technical gitu. Cuman konsepnya bagus. Tapi gue belum terlalu bisa jelasin. Tapi lu udah baca si Nassim Taleb, lu udah bisa baca buku sih. Itu juga susah cuy. Gue baca beberapa kali Nassim Taleb. Aduh, kayak pusing. Anjir, pusing bro. Iya, benar. Tapi emang itu harus berapa kali kan? Iya, sebenarnya gitu kan. Lu beli buku nggak usah banyak-banyak, asal satu buku yang bagus, lu baca pelan, dalam, itu ilmunya bisa lebih banyak gitu kan dibanding buru-buru udah selesai gitu kan. Iya benar. Gue si Nassim Taleb awalnya juga yang gue sempat nulis kan di artikel gue beli Black Swan tuh awal-awal mau soal baca kan, nggak ngerti gue kayak apaan sih nih, ya kan? Terus kayak lu coba kembali lagi, terus kadang gue dengerin YouTube-nya dia juga ngejelasin kan, kayak lama-lama lo baru masuk ke pemikirannya. Black Swan ya, event Black Swan ya. Kalau yang gue Nassim Taleb, gue cuman pengen ngertiin dia sebenarnya tuh kayak satu pengertian, cuman dia jabarin gitu kan. Intinya kayak cuman misalnya si skin in the game tuh artinya lu punya kayak experience yang real gitu kan. Kayak lu ada misalnya lu kerja cyber security gitu, nah tapi lu bener-bener emang pernah kayak ada kejadian security dan lu pernah kayak emang ngerjain itu, jadi lu punya pengalaman yang real gitu kan, nggak cuman teori doang yang lu pelajari, tapi lu punya experience yang real gitu kan, kayak intinya skin in the game kayak gitu. Oh udah cukup. Gue cuman mau, terus orang yang punya skin in the game itu berarti lebih ngerti karena dia punya experience dan pengetahuan yang langsung gitu, bukan pengetahuan yang dari orang lain, yang atau dari buku atau dari teori dari dosen dari sekolah gitu kan. Oh oke. Udah. Terus apa sih anti fragile juga, ya itu gue cuman karena itu sih, karena banyak orang nge-tweet tentang anti fragile gitu, lama-lama jadi baca kan. Ngerti konsepnya gitu, walaupun ya itu dia bukunya tuh kalau dibaca susah ngertinya sih kalau gue bilang si Nassim, apalagi buat orang Indonesia ya, kayak bahasa Inggrisnya ribet. Iya, kalau menurut gue tapi dia bagus aja kalau dia bikin buku ya. Gue udah baca semua bukunya dia kan, karena lama-lama gue ngefans dia. Gila. Serius lu baca tuh semua bukunya dia? Semuanya. Tapi karena lo lama-lama lo nangkep dia bikinnya kayak lo bilang satu topik nih. Dia nggak jabarin dengan misalnya chapter pertama introduction, enggak. Dia kayak dibelah-belah lagi analogi kayak tadi lo bilang cyber security. Terus di chapter kedua dia ngomong tentang dokter. Jadi kayak semua hal-hal itu masuk ke dalam cerita. Lama-lama lo nggak bagus juga. Skin in the Game paling bagus sih menurut gue, itu salah satu buku yang gue akan rekomen ke semua orang. Skin in the Game ya? Bukunya dia, Skin in the Game. Lo harus baca sih itu. Iya. Harus ada. Gue kemarin sih sempat kebanyakan Audible credit, jadi gue beli tuh beberapa tuh punya si Nassim, terus Audible gue matiin. Udahlah, matiannya. Iya, Audible kayak lebih susah. Audible kayak lebih susah deh. Iya. Cuman ini, lo ada Audible nggak? Lo langganan nggak? Tapi sekarang gue langganan lagi. Gue subscribe pakai kalau banyak. Oh, subscribe. Pakai ini soalnya kan audiobook.
kreditnya nambah mulu cuy. Harus dibeliin buku. Kalau nggak hilang ya nggak hilang, ya nimbun aja. Jadinya kalau lama nggak denger, lu banyak, wah gue punya 5 kredit nih, beli apa ya gitu. Kayak sia-sia gitu lu bayar-bayar tapi jarang didengar. Lo untuk beli nggak bisa dijual lagi ke orang lain ya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa jual kredit lagi ke tetangga. Itu tuh gue lagi baca itu satu di Kindle. Kalau buku gue lagi baca buku Indonesia malahan. Apa itu? Bagus juga, gue suka. Yang gue share kemarin tuh kan ada kayak ngaji filsafat, tau kan lo? Yang gue share yang di YouTube. Iya, iya. Oh, iya, itu iya, keren iya, banget sih. ngaji Itu di masjid cuy, di masjid. Cuman ngomonginnya tuh dari Greek, ya itu dari Greek filosofer sampai filosofer yang zaman sekarang yang modern gitulah, siapalah. Nietzsche, Immanuel Kant, gitu-gitu cuy, tapi di dalam dia masjid. ngomongin gitu juga. Iya, dibahas satu-satu, keren banget. Ini mirip buku lo yang tadi dong, jadi mirip si History of Philosophy itu dong, konsepnya. Tapi, iya ini tapi kalau buku dia bikin cerita sendiri-sendiri gitu, nggak diurutin gitu dari belakang, cuman udah ada temanya gitu. Udah di judulnya. Ini di sini siapa nih, Albert Camus, di sini siapa lagi, filosofi. Oh, ini lo beli nih bukunya nih. Iya, keren cuy. Yang pengajian ini nih. Ini apa nih? Iya, Fahrudin Faiz namanya. Oh, dia bikin di YouTube, dia bikin buku juga. Keren, banyak banget bukunya anjir. Itu orang keren banget. Pas gue lihat, wah gila, dokter gitu dia, ternyata ngajar kan. Ini menghilang, menemukan diri sejati gitu. Oh, anjir. Orang ini ya? Orang apa lo bilang, Jogja ya? Orang Jogja. Keren. Gue ngeliat YouTube-nya juga. Cobalah email lah, ajak undang ke podcast. Ya kan? Yoi, amin. Suruh jelasin. Keren tuh, kayak boleh tuh. Terus dia tuh santai. Jadi bukunya bercanda. Jadi filosofi tapi banyak ininya cuy, banyak bercandanya gitu, nyantai, enteng jadi. Nggak berat gitu. Gokil ya. Iya sih, ujung-ujungnya kayak buku-buku yang kita baca kalau terlalu berat pusing kan. Pusing. Lo males jadinya. Walaupun mungkin bagus ya, tapi kayak udahlah, gue males baca jadinya kan. Iya. Itu dia harus gampang sih. Harus gampang, emang harus suka dulu sih ya. Apa? Kalau si Naval kan baca yang lu suka gitu kan bilangnya kan. Oh, yang dia bilang read what you like until you like to read. Iya, kayak gitu kan. Jadi kalau nggak usah dipaksain gitu. Kalau emang nggak suka, taruh aja, udah cari buku yang lain. Ternyata emang ada buku yang gampang, banyak buku yang cocok tiba-tiba gitu. Sama gue satu lagi yang bakal gue baca tuh kalau yang buku yang itu pasti yang gue lagi butuh gitu. Lagi butuh apa? Untuk lo belajar nih. Iya. Kayak topik atau kayak misalnya lo cyber security, jadi lo cari buku itu gitu. Bisa, atau kalau in general aja kayak misalnya lagi butuh tentang apa, memperbaiki kayak keuangan gue jelek nih. Nah, baru baca bukunya kayak siapa tuh, si Morgan Housel, ada yang bagus cuy tentang finance gitu, personal finance, Just Keep Buying, baru si Nick Magiuli. Nick Magiuli itu keren. Itu Just Keep writer yang disukain banget sama Morgan Housel gitu. Jadi nulisnya tuh juga, nulisnya bagus, nulisnya enak banget. Kayak Lu beli ini apa? Kindle. Ini. Baru tuh bukunya, buku baru. Ntar gue pinjam Kindle password lo aja kali ya. Tukeran kan, jadi lo bisa baca Kindle gue. Iya tapi kita hari ini nih, ini kita udah rekam nih cuy. Kita hari kemarin kan topik kita tuh lumayan tuh. Apa ya? Gue sampai lupa kita kemarin topiknya ribet awal-awal ya. Karena macam-macam sustainability kan. Kayak sekarang kita udah ngomongin buku kan. Tadi kita mau ngomongin apa yang ngomongin yang gue lagi tulis. Ya. Coba deh. Kayaknya menarik tuh. Tapi gue agak nggak ngerti. Masih draft. Jadi gue gabung-gabungin ya ada ke masa kininya. Masa kini tuh si Luna
Terra Luna tuh masa kini kan, kayak lagi wow banget tuh si kripto hancur. Ini kripto lagi hancur cuy. Ini orang-orang banyak yang sedih kayaknya sekarang. Nah, Oke, tunggu. Berarti artikel lu tentang apa? Kalau dari judul deh, kira-kira tentang apa itu? Intinya sih tentang Oracle attack-nya itu, namanya Oracle Manipulation Attack. Nah itu bukan Oracle Manipulation Attack. Itu bukan penyebab si Terra Lunanya hancur, karena itu kan finance banget, gue nggak ngerti. Nah ini jadi ada domino efek dari kejadian si Terra Luna kemarin. Jadi pas di artikel gue awalnya mulai dengan contoh domino gitu. Jadi gue bilang kayak dulu di waktu kerusuhan apa di Jakarta tuh di 98 kan, selain berantem rusuh tapi ada efek-efek lainnya tuh kayak maling, apa sih, ngejarah, terus merkosa gitu-gitu kan. Jadi kalau lagi chaos, ternyata tuh banyak orang ngambil kesempatan untuk nyiptain kekeosan-keosan lainnya lah gitu. Nah, itu kejadian juga di si Luna, si Terra Luna. Jadi setelah dihancur, yang sekarang ini. Setelah dihancur, dia kan blockchain-nya di stop, di halt dulu kan. Nah, once pas blockchain-nya di halt itu, jadi ada namanya Oracle Network. Oracle Network itu dipakai buat sama smart contract, buat kalau dia butuh hard data gitu. Jadi kalau lu misalnya exchange, lu mau tahu exchange yang nilai pertukaran sekarang, nah itu tuh lu pakai Oracle Network buat ngambil datanya itu. Ini harganya ini berapa sih sekarang? Harga ini berapa sekarang? Itu namanya Oracle kan? Oracle, itu yang disebut Oracle. Dia kayak ngambil Oracle data dari smart contract lain sebenarnya. Dari tempat lain. Nah, itu namanya Oracle Network. Jadi buat ke smart contract ke dia gitu. Nah, pas si Luna itu ternyata hancur terus di stop. Nah, itu banyak attacker tuh tahu, terus dia ngelihat kayak ada perbedaan harga waktu itu di stop, sama pokoknya perbedaan harganya gitu yang bisa mereka manfaatin. Habis itu jadi dia nyuri lagi dari beberapa protokol lain gitu, karena waktu blockchain-nya di halt, terus Oracle Network-nya nggak nge-sync gitulah, harganya belum nge-sync gitu, kayak ada harga lunanya atau apanya. Nah ini gue lagi masih nulis nih, jadi gue sambil masih research juga. Jadi orang bisa nyuri lagi, banyak kejadian lain. Nyurinya dari mana lain. Tapi? Nah dari perbedaan, nah jadi kan anggapannya ini blockchain-nya Terra nih, blockchain-nya Luna nih ya. Nah ini kan baru dia tuh connect kayak ngambil data ke tempat lain lah, protokol lain yang nyimpen data exchange gitulah. Nah jadi pas ini intinya ada perbedaan harga gitu, pas ini di stop harusnya harganya segini, tapi ternyata dicek di Oracle Network-nya itu masih beda harga. Nah itu tuh bisa dimanfaatin gitulah. Nah jadi tuh banyak, ya nantilah, belum selesai juga sih, gue masih makanya sambil belajar juga kan. Itu namanya Oracle Manipulation. Tapi ini lo bilang attack apa cuman opportunist doang? Ya tetap attack disebutnya, karena ada kelemahan yang diambil opportunity-nya jadi merugikan. Dia bukan attack network-nya ya, cuman dia attack kesempatan ini kan, yang dia mau. Kalau misalnya nih yang dari penjelasan lo, analogi bener nggak? Misalnya kalau zaman dulu di Wall Street atau kayak masih orang trading, ada dari orang satu ke orang B, dari gua ke lo nih, mau ngasih tahu nih harganya segini, belum nyampe atau masih nge-lag karena ternyata lo nggak denger, lo lagi jalan, ada orang yang C lewat, dia ngambil nih, dia denger perbedaannya, terus dia beli langsung. Jadi dia yang dapat cuannya. Iya mirip kayak gitu kalau ini, tapi kan di sistem gitu kan. Jadi sistemnya si Terra ini di halt, blockchain-nya nggak bekerja. Nah blockchain ini tuh connect ke Oracle ini nih, namanya Oracle Network, buat ngambil dari situ, buat ngambil data-data lagi. Nah intinya pas di Oracle, karena ini di stop itu, ada harusnya harganya misalnya udah 0, berapa, tapi di kedeteknya di sistem yang sini tuh masih kayak 1. Nah sebelum itu dia bisa langsung manfaatin gitu.
Dia ngambil Nah itu harga yang masih naik, yang masih lama misalnya. kayak gitulah. Intinya Oh ngambil anjir. ngambil kesempatan-kesempatan gitu. Nah di sini tuh di Web3 banyak banget tuh kayak gitu-gitunya tuh, kayak ngambil-ngambil Kayak untung-untung kayak dari untung uang denger nggak sih sebenarnya sih kalau ya, bukan dia ngetek, bukan ngetek kayak attack ngambil tuh akhirnya dia kayak hacking gitu kan? bukan, bukan. Hmm. Tapi emang Oh, keren juga ya. opportunistic. Kayak, Ya, 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 nah ya. jadinya domino effect. Jadi ternyata satu hancur, dia berhenti, tiba-tiba efek dari situ tuh banyak ke yang lainnya yang kena juga, padahal bukan Terra blockchain. Blockchain lainnya kena gitu loh. Nah itu jadi kayak, Kena karena si orang ini bisa ngambil Oracle untuk blockchain lain juga, atau karena kenapa? karena kayaknya Oracle itu kan, Oracle Networknya ada beberapa nih, yang gede tuh namanya Chainlink. Kalau nggak salah, Hmm. Chainlink Oracle. Dia tuh Gua nyediain. beli itu dulu nggak ngerti apa-apa, gue beli doang tuh. Denger-denger Oh di iya, podcast. Iya. nah, Chainlink. Nah, lu kalau punya misalnya Terra blockchain, terus apa bisa connect ke Chainlink juga, sama-sama pakai Chainlink. Hmm. Chainlink bisa nyediain data data apa gitu, hard data dari mana lagi gitu. Hmm. Misalnya dia butuh data temperatur, yang punya di mana. Nah, lewat si Chainlink itu gitulah intinya Oh, buat. dia masukin karena Oracle itu bisa ada kayak di dunia nyata juga kan dari hardware kayak lo Mm-mm. bilang temperatur Mm-mm. gitu-gitu kan. Dia mau ngambil data lain Hmm. lah yang dibutuhin di smart contract lu. Ya, 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 Nah, itu ya. lu jadi butuh lewat si Chainlink, si Oracle Network itu. Nah, jadi Hmm. dari situ kan ada banyak protokol lagi sebenarnya. Nah, itu kayak nyambung gitu. Nah, ini tapi gue juga masih masih draft nih. Gue perlu perlu di research lagi dan Seru nih kayaknya. dipelajarin lagi. Ya, Ya, ya. lumayan sih, cuman jadinya gue belum nulis-nulis lagi aja nih. Tapi topiknya seru karena lagi hot terus lo ngambil dari sisi lainnya kan. Nggak Dan gue cuman nggak ngambil sisi sisi DeFi-nya. Sebenarnya gue nggak suka DeFi-nya ya, kayak nggak tahu, gue nggak pernah tertarik menarik gue dari sisi finance. lo sisi samping kayak kemarin gue pertama nggak terlalu ngerti juga kan orang cuman bilang di Twitter pada ya nih lagi hancur turun. Tapi kemarin gue yang membantu gue ada dua cil, satu dari tetaplah dari Bankless, dia ada satu episode khusus ngejelasin Luna Terra, kayak ada yang bilang attack-nya dari ini ada yang beli dan jual kan, whale gitulah. Jadi dia institution investor, tiba-tiba semua orang jadi ikut panik kan. Satu, terus ini biasa sih siapa? Becky McCormick di Not Boring, baca nggak lo tentang Terra? Ini John Woo kan yang nulis Iya, kan. iya. Itu jelas juga tuh dengan Nggak ngerti simple. gue. itu gue juga gak ngerti pas gue gabungin dari si Not Boring sama Bankless, ya ngerti 20% lah. Emang harus punya skin in the game, bro. Harus, karena kita ketawa-ketawa doang kan. Coba kalau misalnya portfolio lo 50% itu, pasti lo ngertiin kan. Lo ngerti? Iya. Lo dalam. Tapi itu sih, itu skin in the game tuh. Gue tuh nggak tertariknya apa ya? Gue kan nyoba juga dari zaman dulu deh, dari zaman stok ke jadi saham-saham kayak, ya kita kan di Big Four gitu kan, ada pasti orang teman-teman yang suka hobi yang saham. Nah gue tuh dulu tuh dari ngelihat kayak chart stok, tiker apa perusahaan apa. Yang nah Bloomberg, itu tuh yang lo ngeliat apa sih kalau dulu di kantor ada itu gede kan. Yang layar gede Bloomberg. Badan, kepala, jiwa gue tuh nggak tertarik. Nggak kayak, apaan tuh? Gue penasaran deh, nggak gitu gue. Gue kayak finance banget gitu, kayak apa ya, kayak banyak persen, terus banyak jargon yang jargon YOY lah atau apalah, terus yield apa itu, gue kayak anjir ini gue sama lah sekarang, cuma beda aja bahasanya kalau di dunia DeFi crypto kan. Nah jadi pas gue masuk ke nyoba-nyoba kripto, ya nyoba-nyoba kalau gue bilang sih nggak ada salahnya ya. Apa belajar sih, mau lo kripto kayak mau belajar apa sih, ya bagus aja sih gue bilang kan, tergantung lo makainya aja dan lo bisa pilih sendiri lah, nggak ada salahnya kan belajar kan. Nah tapi pas gue nyoba, ya itu pas gue ngeliat Binance deh, gue download appsnya kan, gue buka cek, anjir kayak gini bentuknya, males gitu, hitam kuning kan? Angka terus cut, wah kayak terlalu kayak pusing ya gini ya. Maksud lo buat orang yang nggak terlalu
terlalu cuan gitu. Lu mau buat apa gitu? Ya gue males aja sih kayaknya, males belajarinnya gitu kayak. Tapi gue nyoba cuy, gue nyoba pakai Uniswap, coba nge-swap. Biar tahu kan. Gue nyoba kayak walaupun pusing pool, staking liquidity pool. Tapi pas nyobain tuh, lu merasakan kepala, badan dan jiwa lu tuh nggak tertarik gitu kayak anjing. Kayak lo pengen tahu. Kalau gue nyobain juga berapa kali, gue udah ada kan. Ya gue ngeliatin satu YouTube kebuka kan, ada yang sekarang banyak yang ngejelasin kan. Klik ini, lo masukin aja ini. Abis ini lo swap lagi ke sini. Terus lo harus ganti lagi. Gue ikutin aja klik. Terakhir, udah. Terus mana ya duit si kripto lo akhirnya udah kayak ke bawah kan, di wallet lo udah kelihatan nih. Ethereum-nya udah nggak ada. Kadang-kadang sempat deg-degan juga cuy, kayak lama nih hilang doang. Mana ya? Kok hilang? Ternyata emang butuh waktu. Awal-awal kayak gitu. Awal gitu-gitu. Awal-awal kan gue mulai NFT kan. NFT gue suka karena artnya itu gue suka ngeliat gambarnya gitu loh, kayak menarik lah. Gue entry point gue masuk nyoba si dunia kripto ini NFT. Jadi bukan DAO, bukan DeFi, tapi emang karena ada gambar-gambar lucu nih, terus caranya baru nih, terus gini-gini. Nah, gue nyobain dari NFT. Nah, itu juga awal-awal lo beli satu NFT, minting, duitnya kurang. Mana nih NFT-nya kok nggak masuk-masuk? Deg-degan juga kan, anjir. Lumayan nih. Kemana nih 3 juta nih. Itu bener sih. Tapi akhirnya gue NFT gue quit. Udah lumayan sih, alhamdulillah lah nih, kayak kemarin nih kripto turun, apa-apa turun, ini gue nggak ngerasain sedihnya gitu, karena gue nggak ada di situ. Jadi gue alhamdulillah nggak ngerti DeFi, ya gue akhirnya keluarin dari situ, nggak ada di situ. Jadi nggak ada Luna lah, nggak ada apalah, lagi nggak gue taruh emang. Dan NFT udah gue tarikin semua, udah gue jual, walaupun banyak jual rugi. Tapi pas gue cek lagi sekarang udah lebih hancur lagi ternyata. Ya tapi fotonya, gambarnya masih ada kan, bisa lo copy paste kan. lo print kasih anak lo masih bisa lah. Ini papa dulu punya ini nih. Right click save as bisa lah. Save as, print habis itu kan. Kan sekarang lagi ngetren lo print di kamar banyak nih. Iya. Cerita aja. Dulu gue pernah punya, sekarang sih udah enggak. Itu jadi dulu gue pernah ada ikutan NFT namanya Meta Angels, tapi terus emang dikirimin gitu filenya yang high resolution untuk di print gitu cuy. Keren sih kalau di print. Iya. Sebenarnya sih gue suka sih, tapi nggak sukanya ya itu culture-nya lama-lama ya, NFT yang profile picture gitu loh, yang 8.000, 10.000 NFT yang gitu. Nah itu tuh emang buat flipping doang, kebanyakan orang di dalam ya buat cuan cepet gitu aja sih, nyari duit. Jadi lama-lama wah ini gue, dan lu harus spend waktu lu banyak di situ. Tiap hari lu harus cek Discord, lu harus update ini, lu harus dapet, lu harus grinding, namanya grinding buat dapetin whitelist. Itu ngabisin waktu, dan ya gue nggak merasa itu worth it aja buat waktu gue lah. Ya nggak sih, daripada gitu-gitu buat apa gue buat ngeflip gitu. Ya bisa aja kalau niat sih, cuman kayaknya waktu gue bisa dibikin dibuat waktu yang lain lah gitu. Akhirnya quit gue jualin semua, keluar. Discord gue akhirnya sepi. Akhirnya gue cuma Discord si 1729, terus ada Discord cyber security beberapa, sama si NFT masih ada si Zeneca Academy, itu udah satu. Lu masih ya si Zeneca ya? Karena kan beli token kan. Tapi kalau misalnya si Zeneca tokennya masih ada kan? Nggak lo jual kan itu? Nggak gue jual. Gue tinggal Zeneca, si ETH gue, INS. Ya, INS masih ada. Aroi, nggak dijual. Mungkin ada kali yang mau beli Aroi. Nanti anak-anak cucu gue cicit. Tunggu, anak lo namanya Alia kan? Alia, bisa kan? Alia Aroi. Alia Aroi, ntar dijual sama dia.
Kalau anak gue masih terlalu deket, mungkin nanti cucunya Alea gitu. Oh, itu punya kakek gue zaman dulu tuh ada di blockchain, namanya Arawi.eth gitu. Di zaman dia udah biasa aja kali kayak nomor HP gitu kan. Iya, nomor cantik. Kayak gue juga website lah, kayak nama website cuy, kan dulu gitu juga. Dulu yang awal-awal. Iya bener ya. Dibeli-beliin aja dulu ini.com orang.com tag ini aditya.com tag a.com b.com c.com ntar lo jual-jualin kan. Iya, orang tinggal beli-beliin. Iya, sebenarnya konsepnya sama ya. Ada nggak yang kayak gitu? Sama emang kayak gitu. Berarti udah ada yang beli dong, udah ada yang ngumpulin nama dong. Misalnya kayak lo terkenal itu Donald Trump.eth udah lo beli gitu. Iya, pasti udah dibeli. Ntar orang harus beli dari dia gitu. Angka tuh kayak apa 6529 pang gitu kan pasti udah udah dibeli ya. Iya. Wah keren tuh. Kita beli-beliin aja pakai nama-nama yang udah terkenal deh, kayak misalnya apa ya yang udah pasti gitu. Indosiar. Anjir, Indosiar aja. Teh botol gitu kan, teh botol. Iya, TVRI ya. Ntar pas mereka itu mungkin nggak terlalu lama lagi mereka akan beli tuh gitu mungkin kan. Karena kan biasanya suka ada tuh di website. Kayak if you wanna buy this domain, klik bla bla apa gitu. Kita ada kayak gitu juga, Cil. Yoi. Boleh tuh kayaknya. Yoi tuh. Keluar deh udah NFT. Seru. Lu gimana? Gua mau nanya nih, awal crypto web3 lu dari mana? Terus apa yang lu tinggalin dan apa yang lu masih jalanin sekarang? Ini awal yang dulu ya, yang ngasal ya. Ngasal itu gue 2017 itu gue lagi S2 kan tuh pas gue baru nyampe di Jerman 2017-an 2018. Gue itu lagi part time ada di startup kecil gitulah, jadi banyak sisanya tuh kayak gig software engineer gitu kan, mereka ngomonginnya gituan terus kayak beli. Ya udah gue kan waktu itu masih student nggak punya banyak duit kan, ya gue beli aja dikit-dikit. Gue masih coba beli Bitcoin, Chainlink nih yang banyak kayak altcoin yang aneh-aneh deh. Gue beli gara-gara dengerin dia doang di situ. Ya udah beli. Udah habis itu pas gue masih berapa tahun kerja gitu, gue nggak beli lagi Cil. Kayak gue masih belum dalemin kan. Ya udah terakhir kapan sih pas naik lagi itu 2019 ya. Sempat 2020 lah. Wah tiba-tiba naik kan. Yang pas COVID. Ya itu. Naik tinggi baru gue kayak anjir. Banyak ya ternyata naiknya lumayan lah. Baru gue mulai pelajarin. Pelan-pelan juga. Dengerin podcast. Baca-baca. Ngikutin orang. Baru ya. Tapi invest crypto maksudnya? Lu mulai dari situ? Gue masih beli. Itu baru beli doang tuh. Gue gak pernah jual. Jadi sampai sekarang gue gak jual. Dari dulu gue beli terus. Jadi gue lebih long term sih. Just keep buying. Just keep buying. You never know until you die. Tapi just keep buying. Dulu gue kayak strategi. Kayak lo Instagram lo ngasih tau gue kan. Biar gak main terus. Abis lo login lo delete kan. Uninstall kan. Iya. Gue masih itu. Gue masih kayak gitu. Ya gue juga masih tuh. Gue ngikutin tuh. Tapi dulu gue kadang Coinbase pun gitu habis beli gue uninstall biar nggak pusing. Iya kan the best investmentnya itu kan yang lu invest terus lu tinggal gitu kan. Tinggal lupain aja. Itu dia salah satunya sorry gue potong dikit. Kenapa gue nggak mau belajarin DeFi banget? Kan itu kan buat investing. Nah tapi gue udah tahu filosofinya apa cara investing yang benar dari kayak Naval kayak si Morgan itu kan orang-orang tipe yang index fund aja udah tinggalin gitu loh, lo masukin nggak tinggalin pusing. Gitu, nggak pusing, nggak trading. Nah itu tuh, jadi gue trading yang bahaya sih. Iya. Yang terus. Nah itu awal kan, tuh gue beli doang tuh. Pokoknya gue terlalu gampang ngikutin siapa yang lagi gue dengerin sih. Kayak waktu itu ada yang bilang altcoin, banyak lah kayak lo takon utility ini itu jadi gue altcoin. Terus akhirnya gue lama-lama pas pelajarin Bitcoin, kayak yang dari kita share waktu itu apa Rabbit learning dari Rabbit Hole kan dan lain-lain. Terus kayak wah anjir ternyata banyak shitcoin ya yang harus kita beli tuh Bitcoin doang. Jadi gue banyak ini deh pindah kayak kalau itu musik kayak gue ganti-ganti genre terus kan. Iya. Tapi lama-lama justru gue tertarik ke DeFi juga. Ternyata ya untuk
belajar Cil. Kayak gue akhirnya nyoba staking gitu-gitu kan. Kayak tadi nge-swap misalnya lo invest beli token apa, lo taruh di pool lagi. Ternyata bisa ada yieldnya lagi kan sekarang banyak tuh. Walaupun ujung-ujungnya Luna Earth juga kan, hancur. Tapi lo belajar lah. Kayak ya udah lo beli gue beli paling 50 euro kayak 500.000 600.000 untuk ngikutin aja yang dia janji. Kapan nih terakhir gue juga ada di biar dapat skin in the game. Biar dapat skin in the game biar ngerti aja. Padahal gue nggak pernah ngecek lagi. Kayak gue terakhir di DAO itu gue ikut juga sempat pull Popcorn namanya. Karena dia bilang dia mau bikin social project gitu-gitulah. Dia janjiin 700% APY. Anjir juga kan. Ya udah langsung nggak tahu. Annual P apa yield deh. Yield. Annual yield. Iya, tapi gue nggak tahu sekarang seperti apa, nggak gue buka lagi tuh. Tungguin dulu lah. Kayak gitu sih, lebih belajar. Ya itu sama ya ujung-ujungnya gitu. Tapi lu abis itu nyoba DAO. Jadi setelah lu awal invest naro aja. Naro tuh tujuan lu buat ya ada bisa semoga cuan juga dan nyoba juga dan belajar juga gitu ya. Cuan, kalau naro sih cuan doang tadinya kan. Tadinya kan gue nggak mikir apa-apa kan. Cuan aja gue pikir. Dari situ? Terus dari cuan ternyata yang gue pelajarin, kalau lo beli kan kayak lo punya duit kan, kayak fiat money lo taruh di bank diam doang kan. Dari DeFi lo bisa putar lagi intinya. Kayak lo bisa staking. Terus itu kalau dari DAO ternyata lo bisa part of community kan. Kayak lo bisa bikin ikut ini. Habis itu lo DAO. Habis itu lo masuk DAO nyoba. Habis itu gue nyoba. Berapa? Apa DAO apa aja yang lu anggota? Kartu anggota gue belum datang sih. Nggak, gue awalnya sampai sekarang yang masih itu Klima namanya, karena itu menarik buat kerjaan gue kan. Jadi itu kalau lu denger podcast kemarin nih di link di bawah ini nih, kalau belum dengerin. Klima DAO. Tentang karbon, Klima DAO itu karena gue percaya ke kegunaannya. Jadi gue emang contribute di situ. Contohnya. Kayak apa gitu. Keuntungannya yang lu suka dengan joining DAO tuh apa sih ininya? Kayak yang lu dapet gitu. Sebenarnya apa yang tanpa misal lu nggak join, apa yang kelewat gitu? Misal lu nggak pernah join DAO. Pertama kan kalau anggaplah kayak kenapa sih kita gabung kelompok apa gitu, itu kan karena lo tertarik ke konsepnya kan, ada yang bikin lo tertarik. Nggak mungkin cuman duit cuan doang, lo nggak mungkin ke situ lah kalau emang lo nggak tertarik topiknya. Sama kayak lo bilang NFT lah, lo bilang menurut lo itu keren, pasti lo jadi buka Discord-nya, lo dengerin orang ngomong apa kan. Kalau gue sih DAO gue gara-gara itu, jadi pas gue masuk Discord-nya ternyata banyak seru-seru, kayak lo jadi tadi lah contoh gue di Klima itu gue jadi belajar ada teknologi karbon gini gitu. Ada project-project, jadi gue dengerin. Kayak, lo ngerasa lo adalah the stupidest person in the room juga, karena banyak banget yang lo gak pernah dengerin. Community-nya ya, berarti ya? Community-nya. Kayak orang-orangnya lah, karena ngobrolannya, saling sharing, gitu-gitunya kan. Community di Discord-nya tuh banyak value-nya lah. Kayak 1729 tuh. Itu juga kan, sih ya. Coba kita ngomongin. Ya? Kasih introduction lu deh, Cil. 1729. Kalau dari sisi lo gimana? Itu kenapa gue quit dulu nih, bentar. Kenapa gue quit NFT? Karena gue nemuin sesuatu yang lebih berguna untuk waktu gue dibanding di dalam Discord NFT macam-macam itu. Akhirnya gue quit kan NFT. Nah itu nama komunitasnya adalah 1729. 1729. Nah, .com. Nah itu tuh prinsip pokoknya ya itu spend waktu gue di laptop itu kayak terbayarkan gitu, karena orang-orang di situ benar-benar sharingnya sih terkait ini kan, truth, wealth sama health gitu kan. Jadi kalau wealth itu and dare. Oke, gimana truth and dare? Yeah. Truth, health, and wealth.
awalnya itu kan 1729 itu bikinannya si Balaji kan, Balaji Srinivasan, ada anjir, itu juga orang pinter lah, kalau ngomong cepet. Harus diikutin sih. Terus bisa kemana-mana, ngomongnya bisa ngomongin ini bisa, ngomongin ini bisa, ngomongin ini bisa. Bisa. Gue ikutin 4 jam sampai pusing sih kadang-kadang kan. Iya, di Tim Ferris kan, Tim Ferris aja sampai nggak ngerti, bentar dulu lu ngomong apaan gitu kan. Ini kalau kita undang dia nih, ya hari kita udah minum 5 kopi kali kan, sampai kayak oh iya iya. Kalau ngundang dia, oh yes, anjir apa ya itu artinya ya gitu kayak. Aduh gitu. Ya. Terus. Nah, Balaji itu setiap minggu dulu dia tuh ini coy ngajarin kan, ngajar kayak bikin lecture di virtual reality, lecture tentang namanya the network state. Lecture lu bayangin aja lu dapet kuliah dari kayak ya dia kayak guru di Stanford gitu, lu kayak sekolah di Stanford gratis. Tapi itu gue cuman gue join tuh karena itu aja. Oh nih kalau gue masuk Stanford nih gue kayak belajarnya kayak gini nih gitu. Malah lebih susah lagi kali nih sekarang nih. Dan keliling dan komunitas 1729 itu orang-orangnya yang deket-deket sama Balaji semua kayaknya kepintarannya kan. Iya. Masuk lah, lu bisa masuk di kelas itu lah. Ya pasti bisa, orang semua juga bisa kok. Lu juga bisa kan. Masuk sih masuk, tapi once lu join kelas itu lu telat 5 menit aja udah gak nyambung cuy. Si anjir ngomong apa ya, gue gak ngerti lagi nih gitu. Walaupun ada slide-nya ya. Nah itu jadi dia tuh macem-macem tuh topik lecture-nya, lu bisa cek ke 1729.com kan. Nah di situ ada lecture-nya dia. Intinya sih kalau Balaji itu kan dia lagi buku juga, namanya bikinnya bukunya The Network State. Itu gitu kita udah pre-book kan bukunya. Iya. Nah akhirnya si Ngurah, si Ajus nih juga suka Balaji, tapi dia belum join. Waktu itu lu belum join 1729 kan. Akhirnya awal kita sering ngobrolin podcastnya dia doang kan. Iya. Ceritanya dia. Iya. Akhirnya join Discord itu loh. Nah akhirnya kita berdua tuh join Discord situ. Nah salah satunya goalnya Discord 1729 itu adalah kayak kita bikin komunitas dulu secara digital, baru abis itu kita akan ketemuan di in real life gitu kan. Nah di setiap kota tuh biasanya bikin meet up. Ya, lu udah pernah kan meet up? Nah gue ngajak, hey siapa yang mau meet up di Bali? Bentar, Siri gue ini, si laptop gue, sorry. Siri lo ngikutin nih? Siri MacBook gue tiba-tiba ngomong sama gue anjir. Gue gak manggil lo. Siri. Iya Siri. Nah gue, anjir cuy, dia manggil lagi. Enggak, gue gak ngomong sama lo. Terus, apa namanya, ya gue coba kan, siapa yang mau meet up di Bali? Gak ada yang bales. Siapa yang mau meet up di Jakarta? Gak ada yang bales. Kayaknya emang orang Indonya baru kita berdua tuh, kayaknya ya. Ya, belum ada sih, tapi kita udah mulai ngajakin orang kan. Udah mulai nih. Kemarin sih temen gue juga coba ajakin. Itu seru banget. Habis itu ya itu terakhir ada writing cohort dari situ kan. Itu juga oke banget tuh. Itu juga oke banget sih pengalamannya. Tweet gue bisa di love sama Balaji itu, di like sama Balaji itu gara-gara itu tuh. Kepencet paling. Itu bisa sih. Tapi itu beda sih karena kayak apa ya, kalau misalnya dulu kan kayak gue udah ngikutin podcast dia lama banget nih dari Tim Ferris, dari yang lain-lain. Lo cuma ngelihat doang kayak lo ngefans sama band apa gitu deh. Tapi sekarang kita kayak interaction langsung kan di Discord itu. Dia nge-share kayak gini. Lo bisa komen dan dia ntar kayak oh gitu ya, kayak jadi kita diskusi kan. Diskusi gila itu sih. Gila. Itu sih tadi yang kayaknya dulu susah. Mau ikutan lightning talknya itu cuy, ngomongin cyber security. Habis itu gue nggak balas aja. Oh, lo mau ngomong tadi, lo mau present di lecture? Nggak, jadi kan gue waktu itu balas ini yang antivirus nggak aman karena antivirus gini lah masih bisa di bypass. Jadi kan ada orang nanya antivirus apa sih yang harus gue beli saat ini gitu? Apakah McAfee cukup gitu kan merek? Nah habis itu kan gue balas tuh apa namanya, intinya sih antivirus ya intinya sama aja. Gue bilang Windows Defender aja yang datang dari Windows itu udah cukup karena Windows juga banyak dipakai di mana-mana. Jadi banyak data yang kekirim ke Windows Microsoft
dia juga bisa tahu lah thread apa. Itu udah cukup lah. Antivirus gue bilang tuh kayak nggak banyak beda, lu mau beli McAfee, mau beli Symantec, mau beli apa tuh intinya sama aja, karena cara kerjanya antivirus. Lu tahu nggak cara kerjanya antivirus gimana? Mau gue kasih tahu? Coba. Boleh. Gue nggak ngerti ini. Ya misalnya antivirus lu apa nih, McAfee gitu ya. Nah, McAfee antivirus, itu kayak antivirus. Kalau bilang McAfee itu software antivirus kan yang lo bilang. Software ini. Yang iya kayak software antivirus ya, kayak yang lo beli di Ambassador gitu. Ya kan biasa. Sekarang komputer lo Mac atau Windows yang lo pakai? Windows. Nah itu biasa di kanan situ ada, kalau nggak Symantec, McAfee. Oh iya. Di bawahnya kan. Nah ya antivirus tuh. Nah dia itu kan cara kerjanya adalah dia endpoint gue namanya. Endpoint. Titik akhir. Endpoint itu artinya ya si laptop lu tuh namanya endpoint. Endpoint mereknya apa ya? Ya pokoknya intinya apapun mereknya itulah. Iya. Oke. Nah, terus gimana sih sistem kerjanya tadi yang lo mau cerita? Jadi ada file, lu kan punya file nih, ngurah .docx atau ngurah Excel ini lo apa sustainability.xlss lu. Ya budget.xlss lu gitu kan. Pokoknya ada Excel, ada PDF, ada semua file. Itu file dokumen lu. Nah, dia itu nge-scan dokumen itu, ujungnya kalau antivirus tuh cuma dilihat ini misalnya extensionnya apa nih, .Microsoft Word. Oh, ini file Microsoft Word nih, aman. Terus dia tinggal jadi dia cari tahu nih tipe filenya apa. Terus dia ngelihat ke database di servernya mereka sendiri. Oh, itu Microsoft Word. Oke, aman, next. File berikutnya lu punya apa? Oh, aman, next. Jadi itu cuman ngelihat ke database-nya mereka aja. Jadi file-file yang ada tuh tipe apa? Kalau mereka udah punya di database mereka, oh ya udah dikenal berarti sama antivirus lo. Tipe doang yang membedakan jadinya. Kalau itu virus apa cuman tidak? File, gitu. File signature ya. Jadi ini file Microsoft Word nih. Oke, terus dia look ke database-nya mereka. Oh itu file Microsoft aman Word. Itu berarti. Aman. Nah jadi intinya kalau file yang ini nggak ada di database mereka nggak tahu. Nah mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu itu aman apa nggak aman? Apa belum tentu? Belum tentu. Tergantung yang mereka nggak tahu itu apa. Nah intinya semua antivirus itu ya mereka nggak akan, penjahat itu gampang tinggal bikin file yang antivirus ini tuh nggak ada yang tahu semua. Jadi antivirus tuh nggak banyak beda, gue bilang. Orang akan tetap bisa. Oh, jenisnya sebenarnya sama aja sistemnya gitu ya? Caranya sama, cara kerjanya sama. Jadi kalau mau, nanti kalau satu pun misalnya dia nemu ini thread baru gitu ya, nanti dia save di database-nya si antivirus A gitu. Nanti nggak lama antivirus B, antivirus C, antivirus D juga ngikutin. Iya. Oh, nyebar lah. Jadi kayak ya intinya lu nggak terlalu banyak beda. Nah, kalau lu mau improve security, yang gue saranin di situ ya intinya password lo yang panjang, yang fundamental gitulah, password lo yang panjang. Bukan masalah antivirusnya. Karena gue tadi mikir kayak seperti orang yang nanya itu, kayak misalnya kalau gue analogi gobloknya antivirus itu ada satpam di gedung atau di rumah gitu. Satpam lu kadang ada satpam yang males yang tidur doang, ada yang satpam hansip yang kayak, oh pak, halo. Jadi mereka sama rajin. Aja. Iya rajin, dia cuma ngecek kayak lo punya kartu ini enggak perumahan kayak ada nih sama lewat gitu kan. Lewat. Di bypassnya tuh gampang banget. Di bypassnya tuh gampang, dan penyerang ya hacking yang terjadi sekarang kan juga ke komputer yang pasti ada antivirusnya. Kayak semua komputer sekarang udah pasti ada antivirusnya lah. Hampir semua. Ya. Nggak mungkin yang nggak ada. Hampir semua. Nggak mungkin nggak ada. Jadi itu si penyerang juga udah tahu itu apa ada antivirus. Tapi dia juga udah tahu kalau antivirus mah nggak bakal detect file malware kita nih, file jahat kita ubah aja dikit isinya, dia nggak punya di database-nya, kita masukin ke situ, terus dia aman. Iya dia nggak ngedetect, taunya itu virus, taunya malware, gitu aja kan. Nah terus sebagai user pemula apa dong? Misalnya gue udah ke Ambassador nih, gue udah beli, mas saya antivirus yang terbaik gitu kan, yang update terus. Nah itu kalau lo bilang nggak guna,
Apalagi dong bisa gue beli atau gue Ya lakukan? sebenarnya bukannya nggak guna sih, oke lah ada itu oke lah karena dia dapat database yang malware zaman dulu, yang malware yang dulu tuh udah di save-savein. Jadi Udah malware yang masuk. dulu nggak bisa dipakai di situ gitu. Kalau lo nggak punya antivirus, malware yang dulu pun bisa dipakai di komputer lo gitu kan. Malware tuh malicious software kan. Jadi kayak software Oh jahat itu lah. artinya malware ya. Malicious software. Nah, tapi Dari intinya Malaysia. kalau security itu nggak bisa cuman lewat ya itu doang, lewat antivirus doang, tapi harus kayak layered gitu loh. Jadi ada ini oke lo ngomongin antivirus itu ada layer antivirus, tapi setelah itu ya lo harus punya macam-macam nih, lo harus punya password yang panjang, yang kompleks, karena itu bisa juga orang masuk karena tahu password lo satu layer, terus layer Jadi lainnya lo kalau pertama antivirus, kedua password paling penting tuh ya. penting, password penting banget sih. Password Oke, dan misalnya kita post di macam-macam. password chill. Kan sekarang banyak nih password yang pakai LastPass dan lain-lain kan. Tahu kan lo yang Bagus, LastPass? password manager. Iya. Itu aman jadi. Itu, Tapi kalau dia tahu password manajernya hancur dong. iya. Tapi gue sih lebih bilang lebih aman tetap pakai password manager. Dan habis itu lu di setiap account lu passwordnya beda-beda. Karena once lu pakai password lu sama nih ngurah Bali 123 tanda seru. Ketahuan dong. Buat Facebook, Gmail, segala macam. macem. Semua dia. Iya. Tinggal nyobain password itu. Kalau pakai LastPass ya lu emang harus lebih aman. Tetap lebih aman gue bilang. Karena passwordnya beda-beda. LastPass. Ngedikitin. Tapi lagi kita suka males kan yang pakai Google itu, tau gak sih lo yang Google suka nanya tuh atau Apple yang nanya mau save password ini nggak? Itu sama aja nggak sama LastPass, Apple lebih bahaya? Itu kalau itu kan misalnya lo di Safari gitu ya, di Safari terus Safari yang udah save di atas gitu kan? Ya, nah itu di situnya doang, nggak seluruhnya. Kalau LastPass tuh over semua aplikasi web, aplikasi yang lu install, aplikasi segala macem lah. Jadi nggak cuma web doang. Ya. Nah di LastPass itu gue saranin sih pakai ya. LastPass sih. Harus pakai sih kalau gue bilang zaman sekarang sih harus pakai LastPass. Ya. Terus cara masuk biar ngurangin, sebenarnya kan security lu ngurangin celah masuknya gitu lah. Karena semakin banyak aplikasi yang lu punya, semakin banyak celah orang tuh bisa masuk. Nah, jadi dikitin aplikasi itu juga kayak yang gue tulis tuh di 1729. Dikitin aplikasi. Kayak HP, maksud lu aplikasi di HP jangan banyak-banyak gitu. Atau aplikasi di laptop lu jangan banyak-banyak. Kalau lu bisa yang penting doang, lu ngurangin chance lu di risk dimasukin dari aplikasi yang lemah gitu. Karena kalau lu aplikasinya banyak, lu tuh harus update semuanya karena kan mereka pasti ada bug. Makanya setiap komputer lu ada security update, ada software update, setiap berapa Windows mau di-update gitu. Itu kan buat nge-fix bug gitu kan. Ketemu bug. Nah, kalau lu makin banyak aplikasi di HP lu tuh, lu download ini, download itu, ada satu aja yang nggak di-update sama orangnya, developernya, ternyata ada bug-nya, ternyata ada vulnerability-nya, dia masuk dari situ, dari satu pintu itu bisa ke HP lu gitu kan. Makanya jadinya dari situ lu kurangin lah aplikasi, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita kalau misalnya nih ngomongin tadi kan laptop nih, HP gimana? Karena dari dulu kan kalau gue begonya mikir HP itu lebih aman kan. Terus kalau misalnya kenapa-napa lo tinggal bawa tukang HP dibenerin kan. Kalau ada virus masuk. Kalau nyokap gue sih suka gitu, ada virus nih katanya hang nih. Bawa ke tukang HP kan. Terus kalau menurut lo gimana dong? Pertama password pasti lah. Berarti di HP perlu juga dong bikin atau ada antivirus. Apa udah ada? Di HP sih. Nah, sebenarnya kan lo harus tahu yang berbahaya, yang mau lo simpen apa, yang mau lo lindungin tuh apa sih gitu kan sebenarnya kan. Nah di HP pun juga sebenarnya kan dia itu ya apa sih, lo pakai HP paling Gmail, terus lo nyimpan foto itu juga nge-sync ke mana-mana ya, komputer gitu kan, nge-sync ke, tergantung lu pakai HP-nya apa, iPhone gitu kan. Nah, sebenarnya atau tapi yang ngeri kan kayak mobile banking atau kayak lo sekarang punya crypto wallet, crypto exchange kan, duit lo di situ semua. Kalau gue sih
Yang gue takut sih mobile banking gitu-gitu sih, crypto wallet. Intinya memang lebih rentan di komputer karena jadi gini, kalau di komputer itu sebenarnya cara masuknya paling banyak ya bisa bisa dia nyoba-nyoba password, bisa juga mereka tuh ngirim kayak file yang kalau lu pencet itu kayak nginstall sesuatu di komputer lo gitu. Nah, sesuatunya itu tuh ngehubungin dia sama komputer lo gitu. Jadi Oracle kalau lo itu ya. kalau lo dapat email-email biasalah phishing tuh, Ya, 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 ya. phishing, spam gitu. Nah itu kan suruh klik klik ini. Nah di HP tuh banyak tuh kayak lu kirim banyak, ada juga di HP namanya apa, smishing atau apalah gitu. Jadi kayak SMS phishing gitu kan. Jadi lu suka kan dapat Oh, link link apa sih ini kirim mama bank, kirim duit apa? Mama minta enggak, duit. bank ini apa tapi linknya nggak jelas gitu, kayak bank eh Gebiar apa BCA, terus apa linknya panjang-panjang nggak Oh, jelas. Nah itu ya itu udah pasti itu sih, udah pasti tapi dia nyari attachment juga ya. phishing. Berarti kalau misalnya kita ngeklik itu, dia masuk ke HP kita dong. Ya kalau lo download terus lo pencet Hmm, terus lo hmm, hmm. ikutin yang disuruh lo, masukin nama, masukin password. Nah Ya, itu ya, dia ya. bisa aja nyuri nyuri password lo gitu. Susah sebenarnya ya. Maksudnya bagi mereka itu kita, kalau kita bego banget, kita akan ngikutin terus kan. Iya, iya. Ya, Yang ya, ya. ya tapi manusia masih bisa kena aja sih. Masih masih attack cara masuk paling awal paling banyak tetap karena phishing gitu sih, karena orang kadang-kadang emosi kan, punya punya gue bisa dapet ini nih, gue bisa dapet ini gitu loh. Emosi. Nah, itu kayak, Kayak kayak manusia maruk, kan bukan soalnya maruk. robot. Kita Maru kita maru greedy, iya. maruk. Kayak bisa dapat Yoi, gampang yoi. nih. Ya, ya. Oh, menarik, menarik. Nah dari situ terus apalagi lah, satu lagi untuk pakai two factor authentication kalau bisa di aplikasi lu, di apapun itu. Oh, itu Kalau bagus ada sih. yang Sekarang kayak Google minta pakai bagus. gitu terus kan. Itu bagus sih. Jadi Gue satunya gue lagi lu seneng kayak gitu. dari HP itu jadi nge-proof kalau itu lu gitu. Kalau orang punya password lu nggak pakai Ya, two factor, dia bisa masuk. Kalau pakai two ya factor kan benar, lu butuh benar. butuh faktor lain kan, lu butuh muka, lu butuh password lain, butuh token. Ya, Nah itu ya, tuh ya, ya. itu juga jadi ngebantu banget buat Ya, si ya, ya. security. Ya, Nah itu itu ngaruh yang sih. gue ngomongin di 1729, terus tiba-tiba satu orang, wah ini jadi the next lightning talk nih, abis itu gue nggak balas lagi. Maksudnya dia minta lo present kan? Iya. The next lightning talk. Ghosting, bye. Gue coba komen kali ya. When are we Enggak. having this lightning talk? Enggak, terus John Stock balas coy. Jadi si moderatornya, si John John Stock itu Stock, manajernya kan, manajer dari John moderator Stock lah, itu community. ya dia bilang, oh iya gue mau topik ini gitu. Gue nggak balas lagi habis itu udah. Gue komennya besok kayak, are we want to Jangan, tell something nih kayak ini. jangan. Jangan Tapi cuy, seru lah, jangan Cil. cuy. Justru yang kayak gini menurut gue, kayaknya kalau bagi lo udah biasa kan, karena ini kerjaan lo dan lo udah ngerti banget. Tapi bagi kayak orang kayak gue atau banyak orang mungkin ya nganggap itu remeh aja, nganggap itu gampang. Jadi harusnya belajar Iya. juga sih. Tapi nggak lightning talk juga bro. Bikin slide nanti ya habis itu ngomong, aduh. Tapi mereka keren sih. Gue gak tau, lo sempet ikut lecture lagi nggak belakangan yang setelah dari Belum. Balaji? Nggak ada Balaji itu Ya, siapa sih yang nge-lecturein? nggak ada. Lightning talk biasanya antara John itu si manajernya tentang John topik Stokes apa ya. gitu. John Stokes. Terus atau nggak lightning talk. Jadi kayak gue Iya. berapa kali dengerin lightning talk ya kayak lo ngerjain project apa gitu. Ya lo cerita project lo aja. Atau ada yang minta, bantuan nih, gue ngerjain project ini, gue butuh apa developer atau apa, dia cerita di situ. Seru, lebih seru. Kayak gitu. Atau ada breakout room. Sekarang kan abis lecture tuh suka ada room gitu Breakout kan untuk room, lu discuss ngobrol. Iya. topik, ngobrolin. Kayak kemarin si writers itu, si Neo siapa namanya gue lupa, Neo Neo Dawes. Dawis. Yang Iya. dia mau bikin NFT untuk writing kita kan. Gue ikut breakout roomnya kan. Kayak ngerti aja padahal gue ya aja. Kayak, oh iya, I will support. Iya. Coba deh kayak gitulah. Lo jadi ngikutin, yang penting ada dulu kan. Yoi. Bener sih. Tapi soalnya Gitu sih. jamnya berubah sih. Balaji kan tinggal di Singapura.
Jadi pas dia lecture jam siang di gua. Nah sekarang kan Balajinya lagi bikin buku, jamnya ditukar. Jadi iya 12 malam apa 11 malam gitu. Iya benar-benar. Di gua lebih bagus ini kalau gua. Gue sekarang jadi jam sore, kayak gue pulang kerja jam 6, gue tiap Rabu tuh gue bisa ngikutin lecture jam 6. Orang-orang pada itu seneng sih susahnya jamnya kan. Iya. Orang Australia sama orang gue susah. Orang Asia jamnya susah. Beda. Seru nih, topik kita udah kemana-mana. Enggak, gue harus cabut nih 5 menit lagi, gue ada janjian keluar nih. Mau kemana lo? Mau jam 5, ngopi aja sambil nyari inspirasi. Oh iya. Siap. Filosofi. Oh ini udah lumayan sih sejam. Sejam sih. Kalau kita recap tadi apa ya Cil? Dari awal topiknya? Kita tadi buku ngebahas bacaan. Buku kan. Iya, boleh tuh ntar lo share ya kayak yang baca-bacaan nih apa-apa aja biar gue tahu, dan kalau mungkin ada yang nonton bisa tahu kan. Iya. Bukunya apa dari aja. Buku terus nulis tadi kan yang lagi gue tulis itu tentang apa sih domino effect dari Terra Luna kejadian. Kapan itu. Kapan tuh keluarnya biar orang-orang bisa nungguin di launching date? Harusnya sih minggu. Ini hari apa sih? Minggu ya? Ya harusnya minggu 15. Depan. Harusnya minggu depan lah. Weekend berarti depan. Berarti pas podcast ini live harusnya udah ada ya artikelnya. Udah ada. Bisa lu post lah. Ya lu juga, lu nulis apa nih berikutnya? Ada judulnya. Ada ntar ada. Terus tadi kita cerita tentang gimana kita masuk pengalaman jatuh ke rabbit hole masuk ke kripto ini, Web3. Lu juga lu share gimana lu nyoba invest, masuk DAO. Terus terakhir baru kita ke 1729, tiba-tiba jadi ke Lightning Talk, jadi ke cyber security. Iya, keren tuh. Jadi gue ngerti sekarang antivirus. Ya, bagus. Seru antivirus ya, perlu, cuman lu gak usah milih-milih kayak beli merek apa ya gitu, gak usah. Sama aja lah ya. Ya dari dulu dibohongin berarti kan kalau gue di orang-orang itu bilangnya paling mahal, paling bagus kan. Enggak. Lu yang gratis aja, lu Microsoft udah punya tuh, Microsoft Defender itu udah cukup. Malah udah lebih bagus kali. Udah deh. Terus kita tutup deh dengan recap. Oke. Tutup lah ya. Tutup dulu kali, lanjutin ke episode 3 out of 2000 minggu depan ya. Amin. Oke. Oke. Segitu dulu ya. Good night lah. Good night. Udah malam kan nih. Good night. Tuh lu naik sepeda gak ini ke ngopi? Naik sepeda. Tapi sepeda yang jelek yang gue bilang. Ada gue sepeda sehari-hari. Sepeda Sans. Itu hilang ya? Itu hilang. Mahal. Jadi ini kebanyakan. Road bike mahal tuh. Iya, lumayan lah. Anjir. Di merek apa tuh? Merek apa? Kan lagi zaman di Jakarta. Di Jakarta lagi zaman. Ada pasti di Jakarta Cannondale juga. Tapi di sini banyak yang pakai itu, dari sini soalnya. Oh, oke. Besi Jerman nih. Besi Jerman. Enggak, dia bukan besi lagi. Apa namanya? Besi. Karbon kredit. Karbon kredit. Saya belinya kredit kan. Jadi karbon kredit. Ngutang ya, nyicil. Bener nyicil, bayarnya. Kalau gue disini bilangnya bayarnya backwards, dia nggak ngerti bayar mundur. Bayar mundur nggak ngerti, backwards payment. Dulu bayar mundur mulu. Yang ada kan. Iya, apa juga nyicil. Di sini gitu cuy. Kayak gue lihat GoPay, Gojek, terus apalah gitu sekarang pay later namanya cuy. Pay later. Bayar ntar aja. Ya. Buy aja dulu now kan. Apa-apa tuh have to be now. Jadi harus now. Now pay later. Dan kalau lu banyak diskon kalau lu bayar pakai pay later. Jadi kayak emang pengen diarahin dipakai itu pay later tuh. Makanya kayaknya tuh bahaya sih sebenarnya. Bahaya. Kayak orang ya udahlah. Ntar lah di topik berikutnya lah kita ngomongin pay later. Pengalaman kita pay later dari zaman dulu biar kita bisa share. Siap. Oke, thank you. Ya udah, good night. Thank you, good night. Bye. Good sore. Good then. Cheers. Bye. Pause ya.